Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-solehah, kembali lagi dengan Ustazah. Di video kali ini, Ustazah akan mencoba menjelaskan materi mengenai tema 1, subtema 4, pembelajaran 2, dan 3. Yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Apa itu biji? Biji adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang sudah matang. Nah, di sini ada contoh biji. Biji apakah ini? Ya, ini adalah biji jagung. Nah, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan jagung yang dimulai dari buah atau biji, lalu berkecambah, lalu tumbuh menjadi tanaman kecil, tanaman besar, lalu memiliki buah, yaitu buah jagung. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian juga sudah belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ternyata perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua loh. Ada yang sudah tahu apa saja? Ya, ada perkembangbiakan secara generatif dan ada perkembangbiakan secara vegetatif. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai perkembangbiakan secara vegetatif ya. Nah, perkembangan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan contoh biji, tunas, umbi, juga spora, dan perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok, stek, menempel, mengenten, dan merunduk. Nah, sekarang dibuka buku paket Ananda halaman 83, nomor 4. Di situ terdapat tabel yang sama seperti yang ada pada video ini. Nah, tugasnya yaitu, ayo lingkari nama tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yang ada pada buku paket halaman 83. Silakan dilingkari sesuai dengan yang ada dalam video ini ya. Sudah? Jika sudah, ayo kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kerjasama, sepertinya kalian sering mendengar kata-kata kerjasama, tapi kalian sudah tahu apa arti dari kerjasama? Belum? Nah, kerjasama itu artinya adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Nah, bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Contohnya, jika Ustazah membutuhkan teman Ustazah untuk saling membantu, untuk saling mengobrol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, untuk membuat suatu karya seni, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Yang kedua, teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Yang ketiga adalah teknik sambung, adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Nah, dari ketiga teknik ini sudah kalian pelajari di karya seni mozaik kemarin. Apa yang kalian gunakan? Teknik apa yang kalian gunakan? Ya, yaitu teknik potong. Kemarin pada karya seni mozaik, kalian menggunakan teknik potong untuk memotong kantong plastik yang akan ditempelkan kepada gambar kupu-kupunya. Selanjutnya, kita akan belajar matematika mengenai pembagian bilangan.
Di pertemuan sebelumnya juga, kalian sudah mengerjakan soal-soal mengenai pembagian. Nah, sekarang Ustazah akan mengingatkan lagi mengenai pembagian bilangan. Nah, pembagian bilangan ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan pengurangan secara berulang, ini contohnya, lalu pengurangan secara bersusun. Ini contohnya. Nah, yang telah kalian pelajari yaitu dengan pengurangan secara berulang. Contohnya di sini yaitu 12 dibagi 3, 12 dikurangi angka 3, lalu dijumlahkan hasilnya, lalu dihitung berapa kali pengurangannya, itu adalah hasilnya. Di situ pengurangannya sampai dengan 4 kali, jadi 12 dibagi 3 itu adalah 4. Jika bilangan yang dibagi cukup besar, kita dapat menyelesaikannya menggunakan cara bersusun yang ada di sebelah kanan ya. Selanjutnya, pembagian bilangan dengan cara bersusun. Di sini Ustazah akan menjelaskan, perhatikan baik-baik. Contohnya yaitu 63 dibagi 3. Caranya yaitu yang pertama, membagi dimulai dari melihat satu angka terdepan. Oh iya, sebelumnya silakan Anda tulis seperti yang di samping sebelah kiri ya. Dalam kurung atau akar kurung, 63 dalam kurungnya, dan 3-nya di luar. Nah, sekarang perhatikan cara yang pertamanya, yaitu membagi dimulai dari melihat satu angka terdepan. Angka terdepannya berapa? Ya, angka 6 yang Ustazah merahi ya warnanya. Nah, angka 6 itu adalah satu angka terdepannya. Angka 6 kita bagi dengan angka 3. Jadi, angka 3 itu adalah sebagai pembagi ya, yang di luar akar itu. Angka 6 dibagi dengan angka 3. Nah, perkalian 3 yang kira-kira isinya 6. Kira-kira 3 kali berapa ya? Ada yang masih ingat perkalian 3? Ayo diingat-ingat dulu. Ya, perkalian 3 dikali 2, yaitu 6. Tulis angka 6 di bawah angka 6 yang warna merah. Lalu tulis angka 2 di atas. Angka 2 ini adalah hasil kali dari tadi. Dari angka 3 yang menghasilkan angka 6. Lalu dikurangi dan turunkan angka 3. Nah, selanjutnya bagi angka 3 yang diturunkan tadi dengan angka pembaginya, yaitu angka 3 juga. Menjadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ingat, jika suatu angka dibagi dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 1. Contoh lainnya misalkan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Contoh lagi, 20 dibagi 20 sama dengan 1. Atau angka yang lebih besar lagi, 100 dibagi 100 sama dengan 1. Masih penasaran yang lainnya? Angka yang lebih besar lagi, contohnya 2500 dibagi 2500, maka hasilnya tetap angka 1. Jadi perlu Anda ingat, jika angka tersebut dibagi dengan angka yang sama, maka menghasilkan nilai atau hasil angka 1. Selanjutnya, tulis angka 1 di atas. Di samping angka 2 ya, karena itu adalah hasilnya. Selanjutnya, 3 dibagi 3 itu tadi 1 ya. Selanjutnya, tulis 3 dikali 1 itu adalah 3. Tulis angka 3 di bawah angka 3, lalu dikurangi. Maka hasilnya adalah 0 atau habis. Setelah bersisa 0, maka pembagian selesai. Berapakah hasilnya? Ya, 21. Hasil itu terdapat dalam bagian atas akar kurungnya ya. Jadi, 63 dibagi 3 itu sama dengan 21. Selanjutnya, kita beralih ke soal cerita tentang pembagian bilangan. Perhatikan baik-baik. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, kalian harus memahami hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal.
Setelah itu, buatlah kalimat matematikanya. Lalu kerjakan dengan teliti. Tidak lupa untuk soal cerita, kalian jangan lupa untuk menulis kalimat simpulannya yang diawali dengan kata jadi ya. Silahkan ingat. Soal cerita tentang pembagian bilangan. Contohnya, di sekolah musik terdapat murid sebanyak 125 orang. Ingat, terdapat murid sebanyak 125 orang. Murid tersebut akan ditempatkan ke dalam 5 kelas sama banyak. Berapa jumlah murid setiap kelasnya? Nah, kira-kira nih, dari soal cerita tersebut pertanyaannya apa ya? Atau kalimat matematikanya apa ya? Angkanya berapa dibagi berapa ya? Kita lihat, angka pertamanya tadi adalah angka 125 dan angka keduanya adalah angka 5. Penyelesaiannya jadi seperti ini. Jumlah murid di setiap kelas itu adalah 125 dibagi 5. Itu adalah kalimat matematikanya ya. Nah, silahkan perhatikan baik-baik. Ini adalah cara pengerjaannya dengan pembagian bilangan secara bersusun tadi ya. Tulis akar kurungnya, lalu tulis angka 125 di dalamnya dan angka 5 di luarnya sebagai soal atau kalimat matematikanya. Cara yang pertama yaitu membagi, dimulai dari melihat satu angka terdepan. Nah, angka terdepannya angka berapa? Angka 1. Apakah angka 1 bisa membagi angka 5? Tentu saja tidak. Nah, jika tidak bisa dibagi, maka kita lihat dua angka dari depan, yaitu angka 12 yang Ustazah beri warna merah ya. Angka 12. Angka 12 bisa tidak membagi angka 5? Tidak, tetapi ada perkalian 5 yang menghasilkan angka yang mendekati angka 12, yaitu perkalian 5-nya 5 kali berapa ya? Nah, perkalian 5 dikali 2 yaitu 10. Tulis angka 10 di bawah angka 12 tadi. Lalu tulis angka 2 di atasnya. Angka 2 ini adalah tadi ya, 5 dikali 2 sama dengan 10 yang ditulis di bawah angka 12. Lalu kita kurangi dan turunkan angka 5 yang akan digabungkan dengan angka 2. Nah, angka 2-nya dari mana nih? Angka 2-nya tadi pengurangan dari 12 dikurangi 10 ya, hasilnya 2. Lalu 5-nya bawahnya itu tidak ada angka yang perlu dikurangi, maka 5-nya langsung turun ke bawah menjadi angka 25 yang digabungkan dengan angka 2 sebelumnya. Selanjutnya, bagi angka 25 dengan 5. Ya, 25 dibagi 5. 5 dikali berapa yang isinya 25? Ya, yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi 25 dibagi 5 itu adalah 5. Tulis angka 5 di atas dekat angka 2 ya, sebagai hasil tadi. Ingat, 5 dikali 5 25, dan silakan tulis angka 25 di bawah angka 25. Lalu kurangi. Hasilnya yaitu 0 atau habis. Nah, setelah bersisa 0, maka pembagian selesai. Jadi, soal ini tadi soalnya bagaimana? 125 dibagi 5. Hasilnya yaitu 25. Jadi, 125 dibagi 5 sama dengan 25. Nah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan dan Ustazah jelaskan dalam video kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat paham dan mengerti dengan apa yang Ustazah sampaikan. Silakan Anda kerjakan tugas-tugas hari ini, dan Ustazah harap Anda dapat mengerjakan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.